Halo teman-teman, kali ini saya akan merespon sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Apakah yang dimaksud cerdas itu? Apakah anaknya pintar di sekolah dan jadi juara kelas, pintar di bidang akademiknya? Apakah itu cerdas? Baik, kecerdasan atau intelligence itu diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir, untuk belajar dari pengalamannya, untuk menyelesaikan permasalahan atau problem solving, dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap situasi-situasi yang baru. Nah, kita jelas memahami bahwa kecerdasan ini sangat penting karena memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku manusia secara keseluruhan. Kemudian seseorang yang cerdas itu secara singkat bisa jelaskan sebagai seseorang yang pintar, kemudian berpikirnya cepat, kemudian secara mental dia mampu untuk menangkap sesuatu yang ada di sekelilingnya, kemudian tahu apa yang harus dia lakukan, kemudian dari berbagai gejala yang dia lihat, dari berbagai gejala yang ada di sekeliling kita, seorang yang cerdas itu mampu untuk merangkai, mampu untuk merangkum semuanya secara global untuk kemudian bertindak atau mencari solusi berdasarkan banyak fakta yang ada di sekelilingnya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang pintar di sekolah, jadi juara kelas, pintar di bidang akademik. Ini hanya salah satu bentuk pengejawantahan kecerdasan seseorang. Artinya, jika ada anak-anak yang memang tidak klop dengan sebuah sistem di sekolah, bukan berarti dia bodoh. Akan tetapi, kecerdasan yang dimiliki anak ini somehow tidak mampu terbaca atau tersaring oleh sistem yang ada di sekolah itu. Artinya dengan kata lain seperti ini. Tidak sedikit anak-anak yang merasa kesulitan di sekolah. Jika ada anak-anak yang seperti ini, yang harus dilakukan adalah mencari tahu lebih dalam, menggali lebih dalam sebenarnya apa yang dia alami. Sehingga seorang anak yang tidak berprestasi di sekolah tidak selalu sama dengan tidak pintar atau bodoh. Karena saya sering sekali menemui di lapangan, anak-anak yang dianggap tidak pintar di sekolah itu sebenarnya kemampuan mereka tidak bisa kelihatan, tidak tampak dengan kacamata sistem yang ada di sekolah. Jadi yang salah bukan anaknya. Itulah kenapa jika seorang anak mengalami kesulitan di sekolah, betul-betul harus ditelaah sebenarnya ada apa di balik itu. Dan tidak sedikit anak-anak yang bermasalah di sekolah karena memang sistem dan cara belajar di sekolah tersebut tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Jadi sekali lagi, prestasi akademis hanya satu saja di antara sekian banyak prestasi yang bisa kita lihat pada seorang anak atau dari seorang individu. Dan itu artinya seperti yang selalu saya mungkin tampak dari apa yang sering saya sampaikan dari materi-materi saya, bahwa sebenarnya kita bisa belajar dimanapun tanpa mengecilkan arti sekolah. Kita bisa belajar dari manapun. Kenyataan bahwa sekolah memberikan bukti, ijazah, dan rapor itu satu hal. Tapi bahwa seorang anak membutuhkan tempat untuk belajar yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya itu lain hal. Artinya jangan berkecil hati jika Bapak Ibu memiliki anak yang somehow tidak klop dengan sekolah di mana dia harus belajar. Pesan saya, jangan berhenti untuk menggali,
Jangan berhenti untuk mencari, dan carilah bantuan dari profesional. Karena sering sekali tidak sedikit anak-anak yang tidak berprestasi di sekolah sebenarnya potensinya saja yang belum keluar. Kenapa? Karena sekali lagi kondisi dan kebutuhannya belum bisa diakomodir dan dikembangkan di sekolah tersebut. Semoga bermanfaat. Terima kasih.